Mari kita berdoa Bapak Ibu. Sungguh kami bersyukur karena salib Kristus dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, saat ini kami jemaat-Mu, kami datang untuk mau membawa hidup kami di depan kaki salib itu, dan telah mengerjakan keselamatan bagi setiap kami yang hadir saat ini. Tuhan, saat ini kami jemaat-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tak pernah luput dari dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami setiap hari. Maka dengan hal itu ya Tuhan, sekali lagi kami mohon, ampuni kami jemaat-Mu, kuduskan kami jemaat-Mu, agar kami dapat layak di dalam membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman ini, sehingga kami dapat ubahkan karakter kami, cara hidup kami, cara beriman kami di hadapan Engkau. Tuhan, kalau kami mohon Roh Kudus-Mu membuka hati, membuka pikiran kami, agar kami dapat menerima sabda kebenaran firman. Mohon Tuhan berikan kami konsentrasi yang baik, sehingga kami dapat fokus di dalam mendengarkan kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus menguasai setiap hati kami. Kami rindu, kami menolak suatu kuasa kegelapan yang ingin mengganggu keberadaan kami di dalam mendengarkan kebenaran firman. Kami rindu saat ini ya Tuhan, berkati kami dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar secara bersama-sama saat ini. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang terbatas dalam berkata-kata, dalam menyampaikan firman hari ini. Pakai lidah hidup hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini sesuai sesuai dengan kehendak-Nya. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan dan kehendak Tuhan yang jadi, janganlah kehendak kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Salam. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kalau baik ya. Bapak Ibu, kita tidak terasa kita sudah berada di minggu terakhir ya, keserahan, penderitaan Tuhan Yesus. Pada hari Jumat kita mengingat, memperingati beberapa ribu tahun yang lalu tentang kematian Kristus. Dan pada hari Minggu kita akan memperingati tentang kemenangan yang besar, tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita membuka Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang terambil di dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Sekali lagi saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-25. Jika sudah ditemukan Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 13, Bapak Ibu, saudara-saudariku membacakan ayat yang ke-14 hingga sampai nanti kita di ayatnya yang ke-25. Dengan judul perikop Yesus kembali di hadapan Pilatus. Ayat 13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa kami kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan kata-katanya. Kamu menjaga diri bahwa dan dari kesalahan yang kami lakukan kepada tidak ada
sebab Ia mengirimkan Dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan belajar lalu melepaskannya. Sebab Ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tapi mereka bersedia bersama-sama. Nyatakan Dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena penuntutan. Sekali lagi aku berbicara dan berkata kepada mereka, Tapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini. Tidak ada satu kesalahan pun yang didapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia dan melepaskannya. Tetapi bukan dia berkata sesat dan menuntut supaya dia disalibkan, dan akhirnya mereka menantang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan dia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena memberitakan dan membawa Tuhan sesuai dengan mereka. Yesus menyatakannya kepada mereka untuk dibawa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, yang dikatakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudariku, minggu ini atau dalam bulan ini kita mengingat tentang bagaimana pengorbanan, bagaimana karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di dalam dunia ini. Saudara-saudariku, hari ini kita berbicara tentang satu tema, yaitu salibkanlah Dia. Tema ini adalah merupakan satu teriakan atau suatu perkataan para imam-imam dan para tua-tua atau para pemimpin agama Yahudi dan juga para pemimpin-pemimpin dan juga seluruh rakyat. Mereka berteriak untuk menyalibkan Yesus. Nah, sekalipun pada saat itu Yesus tidak melakukan kesalahan satu apapun. Yesus tidak melakukan kesalahan satu apapun. Namun mereka merindukan, mereka meneriakan, mereka berseru untuk menyalibkan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, pada pertengahan tahun 2022 kita dihubungkan satu berita yang viral. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat tentang apa? Pertengahan tahun 2022 hingga sampai bulan Februari kemarin. Apa kira-kira? Apa? Berarti Bapak Ibu tidak mengikuti berita ya. Nah, di pertengahan pada saat itu di bulan Juli, dihebohkan satu berita tentang pembunuhan berencana Brigadir Yosua ya. Brigadir Yosua di Jambi yang saat itu terjadi di Jakarta di Duren 3. Nah, itu dari pertengahan tahun 2022 hingga sampai Februari kemarin baru ada putusan vonis tentang hukuman yang melakukan pembunuhan berencana atas keluarga Bapak Freddy Sambo dan juga rekan-rekan yang lainnya. Nah, di saat itu mereka melakukan rekayasa untuk memanipulasi tentang
pembunuhan saat itu. Tapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa sekalipun mereka melakukan rekayasa, sekalipun juga ada sebagian oknum para polisi yang ingin menyembunyikan tentang hal itu, tapi pada akhirnya terungkap kasus itu. Dan pada bulan Februari tanggal 13 sampai tanggal 15 mereka divonis dijatuhkan hukuman, yaitu untuk Bapak Ferdy Sambo divonis hukuman mati Bapak. Istrinya 15 tahun penjara, untuk supirnya 13 tahun, rekan-rekan yang lainnya ada yang 12 tahun, dan Eliezer hanya dihukum 1 tahun. Dia sebagai eksekutor, dia hukumannya sedikit. Dan rekan-rekan lainnya polisi yang adanya hukum ada yang 1 tahun, 3 tahun. Nah, mereka pantas Bapak Ibu menerima hukuman divonis sesuai dengan undang-undang atau KUHP yang berlaku di negara Indonesia. Karena mereka terbukti melakukan pembunuhan berencana. Mereka terbukti melakukan kesalahan. Dan akibat kesalahan mereka wajib mereka menerima hukuman yang pantas, yang layak untuk perbuatan mereka. Nah, apa hubungannya Bapak Ibu di dalam pembacaan kita hari ini tentang hukuman atau vonis yang dijatuhkan tadi kepada para pelaku pembunuhan berencana? Kalau mereka dihukum, ada yang dijatuhkan hukuman mati karena mereka terbukti melakukan satu kesalahan, melakukan satu dosa yang luar biasa, maka mereka pantas untuk menerima. Tapi bagaimana dengan Yesus yang kita lihat di dalam pembacaan kita hari ini? Atau kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di sana kita melihat bahwa Yesus tidak melakukan satu kesalahan apapun, tapi kok dia bisa divonis, dijatuhkan hukuman mati. Bahkan sekalipun ada yang mengetahui, yang memahami bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan, tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap untuk Yesus dijatuhkan hukuman mati, yaitu hukuman salib. Salib adalah satu lambang yang menandakan bahwa orang yang dihukum mati dengan salib adalah orang yang melakukan kejahatan yang paling kejam pada masa itu. Dijatuhkan hukuman mati adalah kepada orang yang melakukan kejahatan yang paling kejam. Dan Yesus dijatuhkan hukuman mati diibaratkan seperti orang yang melakukan pemberontakan dan kejahatan yang paling besar dengan diberikan hukuman salib mati. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13, di sana mengatakan bahwa hukuman salib adalah hukuman yang tertinggi. Jika kita melihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 33, 39 dan 41, ketika Yesus disalibkan, ada 2 penjahat yang disalibkan. Itu artinya bahwa hukuman salib dikhususkan pada orang-orang yang melakukan kejahatan yang paling kejam saja di antara iman orang itu. Dan Yesus digolongkan sebagai orang yang melakukan kejahatan, sekalipun dia tidak melakukan kejahatan. Kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani saat itu, lalu dia dibawa diperhadapkan kepada mahkamah agama atau para pemimpin-pemimpin agama Yahudi saat itu. Di sana dia dituduh, diperhadapkan dengan saksi-saksi palsu. Lalu ketika mereka sepakat menuduhkan tuduhan palsu kepada Yesus, setelah itu dia dibawa kepada gubernur yang bernama Pilatus. Di sana mereka telah sepakat dan mereka menuduhkan
tuduhan kepada Yesus telah melakukan, dikatakan di sana mereka menuduhkan, yaitu bahwa Yesus telah melakukan penyesatan, melarang membayar pajak kepada Kaisar Romawi, dan dalam hal ini memberontak, dan juga dia menganggap dirinya sebagai raja. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 23 ayat 2, itu tuduhan para imam saat itu. Mereka membawa kepada gubernur. Mereka mengatakan Yesus telah menyesatkan masyarakat, Yesus telah melakukan pemberontakan, dia menganggap dirinya sebagai raja. Tetapi dikatakan Bapak Ibu, sekalipun tuduhan-tuduhan palsu yang dilemparkan kepada Yesus, namun Pilatus dan Herodes, kalau kita melihat di dalam perikop sebelumnya, mereka tidak mendapatkan kesalahan apapun terhadap Yesus. Mereka tidak menemukan satu kesalahan apapun terhadap tuduhan yang diberikan oleh para pemimpin agama Yahudi yang tahu bahwa dirinya adalah pemimpin agama, tapi dirinya melakukan tuduhan-tuduhan palsu. Akhirnya Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam pembacaan kita ini, maka gubernur atau Pilatus saat itu mengumpulkan para pemimpin agama Yahudi, mengumpulkan para pemimpin-pemimpin yang ada di Yahudi saat itu, bahkan seluruh rakyat saat itu. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15, di sana kita melihat bahwa Pilatus mengumpulkan para imam-imam, para pemimpin agama dan masyarakat saat itu untuk menyatakan bahwa tuduhan yang dilemparkan kepada Yesus, bahwa Pilatus tidak menemukan satu kesalahan apapun ketika dia sudah memeriksa. Bahkan Herodes pun tidak menemukan kesalahan Yesus. Dan Yesus dianggap adalah sebagai pemberontak. Tetapi Pilatus ketika dia mengumpulkan hal itu, yang menyatakan ia ingin membebaskan Yesus dengan menghajar Yesus dan melepaskan dia. Namun apa yang terjadi? Para pemimpin agama Yahudi, para pemimpin masyarakat dan masyarakat menolak untuk menerima pembebasan Yesus. Mereka justru memilih membebaskan Barabas yang memiliki kasus yaitu melakukan pemberontakan dan pembunuhan. Mereka memilih orang yang berdosa untuk dibebaskan daripada Yesus dibebaskan yang tidak berdosa. Kalau kita melihat bahwa di dalam setiap hari raya Paskah saat itu, di dalam pemerintahan Romawi atau di dalam Yahudi, ada seorang yang harus dibebaskan di dalam acara. Kita melihat di dalam ayat 17 dan ayat 16. Tapi mereka lebih memilih orang yang berdosa daripada membebaskan orang yang tidak berdosa. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Para pemimpin agama yang tahu firman Tuhan, mereka lebih memilih orang berdosa dibebaskan daripada orang yang tidak berdosa. Karena Bapak Ibu, mereka ada di dalam kebencian. Mereka ada di dalam dengki dan iri hati kepada Yesus selama ini. Di mana Yesus selama ini telah menegur mereka menyalahgunakan baik Allah. Di mana selama ini Yesus telah mengecam mereka, menegur tentang ajaran mereka yang tidak mereka hidupi. Mereka menyampaikan firman Tuhan, mereka tidak melakukan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ketika Yesus menegur para pemimpin Yahudi atau para pemimpin agama di dalam Matius 27, di dalam Matius 27 kita melihat di sana bagaimana Yesus saat itu menegur mereka. Bahkan juga di dalam Matius pasalnya
Di 23 ini kita melihat bahwa Yesus mengecam mereka karena mereka mengajarkan sesuatu tapi mereka tidak mengikuti. Bahkan Matius dalam 21 ayat 12 sampai 17, di sana Yesus juga menegur mereka ketika mereka menyalahgunakan baik Allah saat itu, ketika mereka melakukan jual beli di dalam baik. Akibat karena mereka ditegur, karena mereka diberikan peringatan, akhirnya mereka benci kepada Yesus. Karena benci dan Tuhan, mereka rindu menyalibkan Yesus. Ketika Pilatus, kalau kita mengejutkan pembacaan kita tadi, Pilatus menawarkan untuk ketiga kalinya. Pilatus 3 kali menawarkan untuk membebaskan Yesus saat itu. Namun mereka berteriak. Apa kata mereka Bapak Ibu? Salibkanlah dia, salibkanlah dia, penyahkanlah dia. Mereka tidak rindu untuk mau Yesus dibebaskan. Mereka memilih karena teriakan mereka, karena mereka meminta untuk menyalibkan, dan karena mereka juga para pemimpin agama-agama Yahudi menghasut orang-orang banyak berkumpul di sini untuk mau menyalibkan Yesus. Dan akhirnya Pilatus sebagai penegak kebenaran mengikuti atau mengabulkan kehendak mereka untuk Yesus, sekalipun dia tahu bahwa Yesus tidak. Dari cerita ini Bapak Ibu, dari firman Tuhan hari ini, kita perlu belajar. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan ini, ada pelajaran yang kita ambil. Di dalam firman Tuhan hari ini kita belajar. Yang pertama, jangan takut membela dan menegakkan kebenaran. Di dalam firman Tuhan hari ini kita belajar, jangan takut membela dan menegakkan kebenaran. Kita belajar dari kehidupan Pilatus. Kalau kita melihat kehidupan Pilatus ini, dia adalah seorang pemimpin atau yang memiliki jabatan sebagai gubernur, sebagai penegak keadilan, sebagai pemutus kebenaran, sebagai penentu kebenaran. Kita melihat juga bahwa Pilatus ini adalah pemimpin yang pintar, jeli, dan cerdik di dalam menangani masalah, Bapak. Sekalipun tuduhan diberikan, tuduhan palsu diberikan kepada Yesus, tapi kita melihat Pilatus adalah dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Sekalipun diberikan tuduhan, perhatikan baik-baik. Pilatus ini adalah pemimpin yang cerdik, pintar menangani masalah. Dia tidak mudah percaya dengan kata orang bahwa orang ini telah melakukan dosa seperti itu. Pemimpin yang cerdik yang bisa melihat sekalipun tuduhan diberikan, tuduhan palsu kepada Yesus. Pilatus tahu Yesus tidak berdosa. Tetapi Bapak Ibu, sayangnya Pilatus ini sekalipun dia pintar, cerdik memahami atau menangani perkara, tapi sayangnya di terakhirnya apa yang terjadi? Sayang sekali, Pilatus dia lebih memilih takut sama manusia daripada takut sama Tuhan. Dia lebih memilih takut sama manusia, Bapak Ibu, daripada takut sama Tuhan. Dia takut karena kelihatan orang banyak. Dia takut karena nanti kehilangan jabatannya sebagai pemimpin. Dia takut kenyamanan pribadi. Dia takut tidak ada pengikutnya. Sehingga dia, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan, sekalipun dia tahu bahwa Yesus tidak melakukan dosa, dia bilang memutuskan hukuman mati pada Yesus. Kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh takut sama manusia. Kita harus takut kepada Allah. Kita tidak boleh takut dengan teriakan orang yang menghasut untuk menyalibkan Yesus. Orang percaya
berdiri di tengah-tengah atau berdiri di atas kebenaran. Jangan takut suarakan kebenaran. Jangan sampai kita karena akhirnya kalau saya mengatakan ini benar, nanti saya diberikan tidak dicueki atau dibiarkan, atau tidak ada pengikut. Pilatus karena ingin mencari kenyamanan pribadi, karena ingin mencari ketenangan pribadi, ia rela menolak kebenaran, ia rela menegakkan. Kita sebagai orang Kristen, kalau kita tahu itu benar, berkatalah benar di dalam kebenaran. Berkata ya jika ya, jangan berkata ya kalau tidak. Harus amin kalau amin. Kita tidak boleh melampaui di dalam. Ketika kita tahu itu benar, ya tegakkan kebenaran, apapun resikonya. Kita tidak boleh, kita sudah tahu itu benar, tetapi kita tidak melakukan dan kita tidak menyuarakan. Itu kita membohongi diri sendiri dan tidak takut. Inilah penyebabnya Pilatus ini, gara-gara didesak, gara-gara nanti kalau saya tidak dipilih lagi menjadi pemimpin, akhirnya dia mengikuti akhirnya dia mengikuti apa kata bawahan. Seharusnya dia adalah pemimpin yang terpilih, yang menegakkan. Tapi karena apa? Dia lebih memilih menyenangkan hati masyarakat yang melakukan dosa. Kalau kita melihat di dalam Markus, Bapak Ibu, di dalam Markus pasalnya 15 ayat 15, di sana kita melihat bahwa Pilatus itu dia mengabulkan permintaan orang-orang itu yang menyuarakan salibkan Yesus karena dia ingin menyenangkan hati orang, supaya orang-orang itu tidak mengganggu dia menjadi pemimpin. Bahkan Bapak Ibu, istrinya pun kalau kita melihat di dalam Matius pasal 27 ayat 19, istri Pilatus pun mengingatkan Pilatus agar dia tidak campur urusan dengan Yesus yang tidak berdosa. Tapi karena kenyamanan pribadi, karena ingin memilih kenyamanan pribadi supaya tidak ditinggalkan para pengikut, supaya dia tetap menghormati para pengikutnya, dia rela meninggalkan kebenaran dan melakukan dosa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya harus berani menegakkan kebenaran, menyuarakan kebenaran. Yang kita takut sama manusia, tapi kita harus memilih takut. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Takut sama manusia hanya kenyamanan semata, tapi takut sama Tuhan, kenyamanan untuk selamanya. Yang kedua Bapak Ibu, yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, yang kedua, jangan hidup dalam kebencian, dengki dan iri hati. Jangan hidup dalam kebencian, dengki dan iri hati. Saya sudah singgung tadi bahwa para pemimpin agama Yahudi, mereka menyuarakan, menyerukan kepada Pilatus untuk menyalibkan Yesus dengan berkata, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Didasarkan karena dengki, benci dan iri hati. Karena mereka melihat bahwa selama ini Yesus telah menegur mereka. Mereka selama ini sudah diingatkan oleh Yesus. Mereka tidak menerima teguran itu, sehingga mereka benci kepada Yesus. Lalu karena selama ini pengikut Yesus begitu banyak, karena pengajarannya yang begitu luar biasa, lalu pengikut para pemimpin agama Yahudi mulai berkurang.
Sehingga dengan popularitas mereka yang berkurang, mereka ingin membunuh Yesus. Mereka ingin. Kalau sudah dikatakan sudah memelihara kebencian, sudah ada kedengkian, sudah ada irian, apapun yang dikerjakan orang yang sudah kita benci itu tidak ada lagi kebaikan. Itu yang sudah terjadi. Maka dengan hal itu sebagai orang percaya Bapak Ibu, jangan hidup di dalam kebencian, jangan hidup di dalam kedengkian. Belajar untuk mengampuni. Belajar untuk melepaskan sakit hatimu terhadap orang. Ketika kita sudah sakit hati, sudah benci kepada seseorang, ingat tadi, mau apapun yang dikerjakan, hal yang baik apapun yang dikerjakan orang itu, kita tetap menganggap tidak benar karena sudah ada kebencian, iri hati, sakit hati. Kalau boleh kita melihat orang yang kita benci itu, ibarat kita menyalakan diri lampu langsung menyala, tidak ada lagi di depan mata. Itu kebiasaan dan itu realitas yang terjadi dalam hidup. Sebagai orang Kristen, saya ingatkan hari ini, jangan hidup di dalam kebencian sama seperti orang-orang Yahudi atau para pemimpin agama yang tahu kebenaran firman. Kita ini sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita ini sudah memenuhi firman Tuhan. Jangan hidup di dalam kebencian dan jauhkan dari itu. Karena kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan. Bahkan Bapak Ibu para pemimpin agama ini yang tahu firman Tuhan setiap hari, berbicara firman Tuhan setiap hari, mereka berani menghasut orang-orang Bani Israel untuk menyerukan Yesus harus disembelih. Kalau kita memperhatikan tadi di dalam Markus Bapak Ibu ya, di dalam Markus pasalnya pasal 14, pasal 15 ayat 15. Di sana mereka menghasut orang banyak untuk mau menyalibkan Yesus. Karena didasari tadi benci, iri hati, dengki di dalam kehidupan. Tapi saya percaya jemaat di hidup tidak ada yang sakit hati ya. Tidak ada yang benci, tidak ada yang menyimpan kebencian di dalam hati. Jemaat di hidup orang yang mampu mengampuni. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan pelihara kebencian, karena kebencian hanya membawa kepada dosa. Kita tidak melihat kebenaran. Jadi hari ini janganlah hidup di dalam kebencian dan tidak iri hati sama seperti pemimpin agama ini. Yang ketiga Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, di dalam menjalani kehidupan ini kita harus hidup bijak dan berhikmat. Di dalam firman Tuhan ini kita belajar, kita harus hidup bijak dan berhikmat. Kalau kita melihat tadi di dalam posisi masyarakat yang ada, para masyarakat yang ada, mereka tidak hidup bijak di dalam memahami permasalahan, di dalam melihat kasus yang dituduhkan kepada Yesus. Mereka mudah sekali termakan omongan Bapak Ibu kalau kita memperhatikan. Mereka mudah sekali makan hasutan dari para pemimpin agama. Karena mereka berpikir bahwa pemimpin agama sudah benar, sehingga apa yang dikatakan pemimpin agama langsung mereka lakukan tanpa memakai akal sehat, tanpa berpikir. Maka kita sebagai orang yang tahu kebenaran, kita harus hidup bijak dan berhikmat di dalam melakukan kebenaran. Kalau kita menonton di TV Bapak Ibu,
Dan begitu banyak orang saat ini tidak memakai akal sehat di dalam menjalani hidup. Kita melihat demo sini, demo sana. Ketika ditanya, apa yang kamu demo? Mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka hanya cuma makan hasutan dari bergerak demokrasi. Jadi sebagai orang jangan hidup tanpa memakai akal sehat, tanpa berpikir. Jangan karena dikasih nasi bungkus langsung bergerak melakukan hal-hal tanpa mengerti apa tujuan yang harus. Nah, kita sebagai jemaat untuk hidup hari ini kita diingatkan. Kita harus hidup bijak dan berhikmah. Jangan sampai salah kita melakukan hal-hal yang kita tidak tahu, tidak pahami masalahnya seperti apa. Mari kita berpikir lebih cerdas, lebih cerdik di dalam bertindak, di dalam kehidupan. Jangan seperti masyarakat Yahudi saat itu yang ikut-ikutan para pemimpinnya, yang tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka lakukan. Bersuara ketika dikatakan pemimpin, yakin salibkan dia, mereka juga mengatakan salibkanlah dia. Padahal mereka tidak memahami. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan, kita tidak boleh mudah kemakan hasutan, mudah kemakan omongan orang yang punya kepentingan baik. Kita cross check dulu, apa benar yang disampaikan ini apa tidak. Jangan kita langsung menerima telan mentah-mentah, Bapak Ibu. Terlebih juga di dalam pengajaran-pengajaran yang ada, kita perlu juga berhikmat dan bijak di dalam menerima apapun ajaran itu. Kita tahu selama ini atau saat ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu. Dan kita mungkin melihat secara sekilas, oh enak sekali pengajarannya, bahkan berhikmat sekali dalam pengajaran. Orang Kristen kita harus bijak di dalam memilah-milah kebenaran dan ketidakbenaran. Jangan kita langsung mengatakan, oh ya. Orang Kristen kita harus bijak meneliti kebenaran yang langsung. Baik di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam khotbah, di dalam renungan, pelajari dulu yang langsung diingatkan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih aktif di dalam medsos, di FB, di sana ada pengajaran sesat yang seakan-akan mengajarkan firman Tuhan menyebut nama Yesus. Tetapi endingnya Bapak Ibu, kalau kita melihat pengajar-pengajar di FB itu, mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka percaya kepada binatang-binatang atau hewan-hewan. Tapi kata-katanya, salah satu contohnya, mereka katakan hari ini kamu diberkati dengan limpah, katakan amin. Banyak orang juga yang komentar amin, amin. Padahal Bapak Ibu, berkat itu setiap saat. Jadi mereka tidak bijak dalam. Itu salah satu contohnya. Di nama lembaganya saya tidak sebutkan di sini. Yang penting itu adalah ajaran. Maka dalam perjalanan kehidupan ini orang Kristen hidup bijak dan berpikir. Jangan ikut-ikutan memilah-milah mana kebenaran dan mana yang tidak benar. Terlebih Bapak Ibu di dalam pemilu 2024. Dan sebagai masyarakat kita harus bijak dalam memilih pemimpin yang menegakkan kebenaran. Yang sampai kita memilih pemimpin yang sama seperti Pilatus, yang bisa digoyahkan oleh masyarakat. Kitalah menjadi masyarakat yang bijak memilih pemimpin yang benar-benar tegak di dalam kebenaran tanpa kompromi apapun. Jadi hari ini kita dengarkan lewat kebenaran firman menjadi orang Kristen di dalam memperingati kematian Kristus
di atas kayu salib itu kita belajar. Yang pertama tadi, jangan takut membela dan menegakkan kebenaran. Jangan seperti Pilatus yang goyah karena desakan orang banyak. Yang kedua, jangan hidup dalam kebencian dan iri hati. Jangan seperti para pemimpin agama Yahudi yang tahu firman Tuhan tapi hidup di dalam kebencian. Mereka tidak hidup di dalam pengakuan. Tapi sebagai kita orang Kristen, kita harus hidup di dalam firman Tuhan, bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Yang ketiga, sebagai orang Kristen, hiduplah bijaksana dan berhikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Yesus disalibkan bukan karena ia melakukan dosa Bapak Ibu. Ia disalibkan karena dosa saya dan dosa Bapak Ibu. Yesus rela mati disalibkan di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan juga menyelamatkan Bapak Ibu. Maka sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus melalui pengorbanan di atas kayu salib, maka kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh di dalam hidup. Maka kita beriman, percaya kepadanya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan bersama kita sama-sama. Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, sebagai orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, jangan lupa ada tugas ini, yaitu memberitakan Injilnya kepada orang yang belum mengenal Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami hari ini. Kami belajar dari Pilatus, kami belajar dari para imam-imam kepala Yahudi, dan kami belajar dari masyarakat Yahudi. Agar kami hidup menegakkan kebenaran, agar kami hidup melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan kami hidup dalam kebencian, bukan kami hidup dalam dengki dan iri hati, tapi kami hidup di dalam pengampunan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga diingatkan agar kami menjalani hidup ini dengan bijaksana dan berhikmat. Kami tidak ikut-ikutan melakukan sesuatu hal yang tidak kami tahu, tapi kami lebih berhikmat memilah-milah mana kebenaran dan mana yang tidak benar, sehingga kami melakukan hidup ini sesuai dengan kita. Kami juga diingatkan bahwa kami sebagai orang yang sudah diselamatkan, kami harus mengasihi Kristus dalam hidup kami, jangan tidak hidup di dalam dosa lagi. Tugas kami sebagai orang yang sudah diselamatkan, kami akan menyampaikan Injil-Mu kemanapun kami. Tuhan berkati seluruh jemaat hidup di tempat ini, agar mereka dapat menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah Bapak sampaikan saat ini. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan di dalam menjalani hidup ini, agar kami hidup sesuai dengan kehendak. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kembali